Yuk teman-teman, kita angkat satu pujian yang berjudul Ratapan Menjadi Tarian. Halo teman-teman semua, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami rindu Engkau hadir di pribadi kami masing-masing melalui firman-Mu. Dan kami rindu Roh Kudus bekerja maksimal atas hidup kami pada saat ini melalui firman Tuhan. Agar apa yang kami dengar, apa yang kami simak pada saat ini boleh menjadi hal yang mengubahkan hidup kami, mencelikan mata rohani kami, dan kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Suatu berkati kami semua yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini, dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikan perkenanan, berikan kemampuan, kesanggupan untuk mempresentasikan firman Tuhan secara sederhana, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, sudah lama kita tidak jumpa. Mungkin sebagian juga baru ketemu dengan saya. Perkenalkan saya
Ferry Christian. Banyak orang manggil saya Kak Ferry. Ya, saya bersyukur sore hari ini, saat ini diberi kesempatan untuk melayani teman-teman semua dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberi tema adalah unpredictable. Kebetulan hari-hari ini saya sedang mengalami hal yang luar biasa yang saya seolah-olah diajak Tuhan untuk mengerti bahwa rencana Tuhan memang tidak pernah terduga dalam hidup saya. Sebab itu apa yang saya berikan hari ini, semoga itu pun menguatkan teman-teman semua. Kita buka langsung saja dalam firman Tuhan. Kita baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai ke 12. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Teman-teman, kisah keluarnya umat Tuhan dari Mesir, keluar dari tanah Mesir, itu kisah yang menarik sampai hari ini dan tetap relevan sampai hari ini, karena Paulus pun pernah mengetip dalam surat Korintus bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa keluarnya umat Tuhan dari tanah Mesir itu relevan dengan kehidupan kita sampai hari ini, dan itu menjadi contoh buat kita, buat kehidupan kita hari ini. Ada sebuah peristiwa yang menarik yang sudah kita baca tadi, ayat 10, 11, 12. Teman-teman mungkin tahu cerita ini, tapi ada hal yang cukup mengganggu hati saya. Ada hal yang menarik. Saat itu umat Tuhan satu keluar dari tanah Mesir dan mereka ada di tepi laut, dan tiba-tiba Fir'aun datang dari belakang. Teman-teman, mereka ketakutan. Mereka tiba-tiba panik dihadapi hal seperti itu. Karena mereka tahu Fir'aun sedang berjalan mendekati mereka. Sedangkan waktu mereka lihat ke depan, ternyata hanya membentang laut dan tanpa ujung. Ingat teman-teman, laut bukan danau atau sungai, tanpa ujung yang kelihatan. Wajarlah mereka panik, wajarlah mereka mulai gelisah, dan mereka akhirnya menyalahkan Musa. Nah, kita flashback teman-teman cerita ini karena ada hal tidak masuk akal. Saya tertarik dengan ayat 12. Saya akan bacakan sekali lagi, teman-teman perhatikan. Mereka berkata seperti ini, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini hal yang masuk akal. Bukankah waktu mereka keluar mereka bersuka cita? Bukannya itu pergumulan mereka untuk keluar dari tanah Mesir? Kita flashback sebentar. Saya akan bacakan lihat ke belakang dari Keluaran pasal 3 ayat ke-7. Teman-teman bisa lihat di situ. Waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing dombanya, lalu bertemu Tuhan di semak belukar. Dan situlah awal mula cerita ini keluarnya dimulai. Saat itu Tuhan bilang dalam ayat 7 pasal 3 ini, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Guys, ternyata umat Tuhan itu bergumul selama 430 tahun dalam penindasan di Mesir. Mereka diperbudak di Mesir selama 430 tahun.
Dan mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta, Tuhan keluarkan kami dari sini. Bayangkan 430 tahun, 4,5 abad lamanya. Dan sudah berapa peradaban, sudah berapa generasi, dan mereka terus ada di sana. Maka di sini berkata bahwa aku telah memperhatikan. Catat yang pertama guys, Tuhan memperhatikan mereka. Jadi Tuhan berinisiatif memang mengeluarkan umat Tuhan dari Mesir. Sekali lagi, memang Tuhan berinisiatif mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Lalu yang kedua, Tuhan bilang, aku telah mendengar seruan mereka. Jadi mereka berdoa berseru kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan keluarkan kami. Jadi klop menurut saya. Pertama, Tuhan rindu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan yang kedua, mereka rindu keluar dari tanah Mesir. Jadi keluar dari tanah Mesir adalah doa mereka. Keluar dari tanah Mesir adalah kerinduan Tuhan. Jadi saat Tuhan mengutus Musa, itu kabar gembira, itulah kabar sukacita, itu adalah hal yang menggembirakan buat umat Tuhan. Makanya mereka dengan antusias, mereka keluar dari tanah Mesir dengan, kalau bahasa saya, happy, wah bersorak-sorai, bersukacita. Tapi ada yang aneh, yang setelah kita baca tadi ayat 12, saat mereka diperhadapkan dengan laut, saat mereka dihadapkan dengan tentara Fir'aun menyerang dari belakang, mereka menyalahkan Musa. Saya akan ulangi lagi. Kita lihat lagi, saya balik lagi, karena saya akan fokus di ayat ini. Keluaran 14 ayat 12, saya akan bacakan lagi. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jadi ceritanya mereka ngaku-ngaku bahwa waktu di Mesir, umat Tuhan bilang sama Musa, Musa, siapa yang mau keluar dari Mesir? Lalu mereka bilang, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Teman-teman, peristiwa ini terjadi dalam kekalutan, dalam kepanikan. Kalau kita belajar, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini kenapa bisa, mereka tiba-tiba bisa berkata ini kepada Musa. Karena apa yang Tuhan lakukan saat mengeluarkan mereka tanah Mesir tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka pikirkan. Barangkali yang mereka pikirkan adalah, umat Tuhan pikirkan, umat Israel waktu keluar tanah Mesir, mereka pikir semua jalan dibukakan, mungkin akan dijemput kereta dari surga, mereka akan dijemput oleh pasukan Tuhan dan mereka masuk tanah perjanjian dengan mudah. Itu ekspektasi mereka. Mereka nggak pernah ngebayangin bahwa ketemu laut, dan mereka waktu itu nggak tahu bahwa laut bisa dibelah Tuhan. Ingat loh, karena kita pernah baca, jadi kita tidak dalam posisi mereka, maksud saya. Nah, jadi mereka berekspektasi bahwa mungkin dalam pikiran mereka saat mereka dengar berita dari Musa, mereka pikir, yes, Tuhan menolong, Tuhan akan membuka jalan dan mempermudah jalan menuju tanah Kanaan. Teman-teman, bukankah demikian saat kita ikut Tuhan? Bukankah demikian saat kita mempercayai bahwa Tuhan kita ajaib dan luar biasa? Dan jujur, kita berekspektasi bukan bahwa mudah ikut dengan Tuhan, semuanya akan dibuka jalan dengan mudah. Semua akan diperlancar Tuhan. Semuanya happy, semuanya yang Tuhan buat dalam hidup kita sepertinya akan begitu menarik. Tapi jujur, kadangkala kita seperti umat Tuhan di padang gurun ini. Semua tidak terduga. Seperti umat Tuhan ketemu laut, dan mereka mungkin bilang seperti ini, nah seperti ini, kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Ini yang sedang kita alami mungkin hari ini. Mungkin teman-teman, dan saya juga pernah mengalami seperti ini. Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan? Bukankah saya sudah berikan Tuhan semua hidup saya, karunia saya, talenta saya melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya sudah dibaptis, saya sudah rajin ke gereja. Tapi kenapa hal yang tidak terduga terjadi, hal yang buruk menimpa kehidupan kita?
Makanya umat Israel akhirnya bersungut-sungut dan mereka berkata kepada Musa, "Engkau mengganggu kami." Saya nggak mau teman-teman yang teman-teman sedang mengalami masalah hari ini bilang seperti mereka sama Tuhan, "Tuhan, Engkau ganggu deh." Saya lagi anak sekolah, tiba-tiba tante corona ini datang. Saya lagi enak usaha, saya lagi enak membangun bisnis, tiba-tiba badai corona ini tiba-tiba datang. Saya lagi enak-enak kumpul dengan teman-teman, tiba-tiba pandemi ini datang. Siapa yang tahu? Dan itu sungguh mengecewakan, bukan? Dan jujur, saya pernah ada di posisi ini dan saya bilang, "Tuhan, Engkau ngeganggu deh." Teman-teman, jangan sampai perkataan kita hari ini mengindikasikan persungutan kepada Tuhan. Kita kecewa dengan cara Tuhan karena cara Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan lalu, umat Israel juga bukan cuma berekspektasi, mereka curiga sama Tuhan. Dan mereka bilang dalam ayat yang lain bahwa jangan-jangan kami akan mati di sini. Jangan-jangan kami akan mati di padang gurun ini. Jangan-jangan memang Tuhan bawa kami untuk mati di sini. Saya pernah mengalami perasaan ini, curiga sama Tuhan. Saya merasa Tuhan kayaknya bermaksud jahat sama saya. Kayaknya Tuhan gak ngerti saya. Kayaknya Tuhan gak paham saya. Tuhan kuno deh kayaknya. Tuhan gak ngerti masa muda saya dan sebagainya. Guys, kita lihat ya. Jangan sampai kehidupan kita gak nyampe ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidup kita karena kita bersungguh. Karena terlalu banyak yang kita bayangkan, karena terlalu banyak yang kita harapkan, akhirnya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada ayat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang percaya bahwa kita sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Saat engkau ada mengikuti Kristus dan engkau mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita sudah terpanggil menjadi pengikut. Seperti umat Israel, mereka pun terpanggil, kita pun terpanggil, kita terpilih. Bagi kita yang merasa yakin kita terpilih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik hal yang kecil, baik hal yang sedang, maupun hal yang besar, Tuhan turut bekerja. Guys, saya percaya hal yang sangat detail dalam hidup kita, Tuhan tahu, dan itu seizin Tuhan. Kuasanya hebat, kuasa Tuhan luar biasa. Dia mampu mengontrol hidup kita, dia mampu memimpin hidup kita sedemikian rupa, sehingga apa yang kita ada hari ini, apapun kondisi kita hari ini, itu tetap dalam kehendak Tuhan. Itu tetap dalam rules-nya Tuhan. Itu tetap dalam keinginannya Tuhan. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah salah. Kadang kita yang salah menyikapi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Tapi seringkali kita salah menyikapi Tuhan. Tapi kasih kecewa. Kenapa kita kecewa? Kecewa adalah sebuah indikasi bahwa kita tidak memahami pekerjaan Tuhan. Maka kita kecewa. Kecewa adalah bukti bahwa kita gagal memahami Tuhan. Nah, buat teman-teman yang hari sedang kecewa, teman-teman sedang putus asa, mungkin hari ini lagi bete sama Tuhan, lagi kering. Tuhan, aku bete deh. Aku mau jadian sama si ini, nggak jadi. Tuhan, aku bete deh. Katanya mau kuliah, tiba-tiba nggak jadi ke tempat itu. Orang tuaku nggak ngizinin. Atau aku ingin ke sekolah yang favorit saya, orang tua saya nggak ngizinin.
Ingat ayat ini. Bukankah Tuhan bisa mengendalikan orang tua kita? Bukankah Tuhan bisa mengendalikan segala sesuatu? Jadi apapun terjadi dalam hidupmu, itu sudah Tuhan atur. Dan Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Teman-teman, pertanyaannya, boleh nggak punya ekspektasi? Boleh. Tuhan memberi kita impian. Tuhan memberikan kita kerinduan dan keinginan. Tapi ingat, nggak cukup berekspektasi. Kita harus punya yang namanya iman. Sekali lagi, nggak cukup teman-teman berekspektasi, nggak cukup teman-teman berangan-angan, mempunyai impian, tapi teman-teman harus punya namanya iman. Iman melebihi ekspektasi. Iman melebihi pengharapan yang teman-teman pikirkan. Karena apa? Iman adalah sesuatu yang kita harapkan yang tidak kelihatan. Itu namanya iman. Kalau teman-teman berharap karena engkau jago, karena engkau pintar, dan engkau berharap apa yang kau kerjakan berhasil dan sesuai dengan perhitungan teman-teman, orang dunia pun bisa menghitungi demikian. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada perkara yang tidak terprediksi dalam hidup kita? Tuhan hanya pengen ngasih tahu bahwa aku Tuhan, kata Tuhan. Pikiran kita tidak bisa sebesar pikirannya Tuhan. Daya nalar kita nggak bisa memecahkan rahasia Tuhan. Otak kita terlalu kecil untuk memikirkan Tuhan. Sebab itu teman-teman, biarkanlah dia bekerja dengan caranya. Biarkan Tuhan bekerja dengan sistemnya. Biarkan Tuhan bekerja dengan apa yang Tuhan mau. Makanya di sini kadang kenapa saya bete? Jangan-jangan saya crash dengan Tuhan. Saya nggak cocok jalannya dengan Tuhan. Betapa sombong hidup saya. Kadang kala saya mengatur Tuhan. Tuhan bagusnya ke kiri. Bagusnya jodoh saya ke gini. Bagusnya sekolah saya di sini. Maaf, saya mau tanya. Lebih tahu engkau akan dirimu atau Tuhan yang menciptakan engkau? Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu keburukan saya, Tuhan tahu kemampuan saya sampai mana. Makanya Tuhan izinkan segala sesuatu agar kau mengerti bahwa Dia adalah Tuhan. Ada seorang tokoh yang terakhir, sebelum saya akhiri firman Tuhan, namanya Abraham. Saya akan bacakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Guys, kenal Abraham? Abraham itu tercatat adalah sahabat Tuhan. Kita tahu lagunya, I'm a friend of God. Itu kata Abraham. Itu julukan Abraham. Bahwa Abraham lah sahabatnya Tuhan. Tapi Abraham dia mau pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Tapi Abraham ikut saja. Sekarang suka mikir, bukankah Tuhan temannya? Tuhan bisa aja kan ngomong sama Abraham. Abraham, ini mapnya ya. Ini koordinatnya ya. Ini Sherlocknya. Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dan Abraham tidak pernah minta sama Tuhan. Kenapa? Karena Abraham temannya Tuhan. Abraham tahu persis gimana cara kerja Tuhan. Abraham tahu benar bagaimana Tuhan bekerja. Abraham tahu dengan benar bagaimana gayanya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Makanya Abraham tidak pernah stres dalam hidupnya. Ingat, dia pernah ribut dengan Lot. Santai saja. Dia bilang sama Lot, silakan Lot. Kalau bahasa kitanya, lu pilih aja lu yang mau mana. Mau kiri kanan terserah. Karena Abraham kenal Tuhan. Saya berdoa saya punya hati seperti Abraham. Saya berdoa saya punya iman seperti Abraham. Tidak pernah takut, walaupun tidak tahu apa yang terjadi besok. Guys, kita bersyukur hari ini. Kalau Tuhan izinkan pandemi ini, bukankah kita tidak bisa melihat ke depan? Jujur, tidak ada satu ahli pun, tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi minggu depan gimana. Silakan teman-teman tanya kepada ahli apapun, pakar manapun, jawabannya nggak tahu. Bahkan tim konseling gereja pun tidak pernah mengalami ini, dan mereka tidak bisa ngasih jawaban.
Saya pernah tanya pada gembala saya, Om, bagaimana? Jawabannya, nggak tahu. Karena tidak pernah ada seperti itu. Tapi di balik ini, saya bersyukur. Gara-gara pandemi inilah, kehidupan saya kembali normal dalam kehidupan kekristenan saya. Yaitu menyerah, mengandalkan Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Dulu saya sombong. Dulu saya pikir, saya akan sukses dengan usaha saya akan sukses dengan kepandaian saya. Tuhan hancurkan semuanya. Agar kita ngerti, wow, ada yang lebih hebat dari kita, namanya Tuhan. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang sedang teman-teman alami pada saat ini. Mungkin kekecewaan, mungkin ketidakjelasan. Mungkin teman-teman sedang gagal memprediksi kehidupan ini. Dan saya mau kasih tahu, yes, ikut Tuhan, semuanya jadi tak terprediksi. Karena dia tidak terprediksi. Dia tidak bisa diukur panjangnya, dalamnya, dan luasnya. Terlalu besar Tuhan buat kita. Bagian kita ngapain? Bagian kita lah menyerah kepada Tuhan. Bagian kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Hari esok punya Tuhan. Seperti balik lagi ke bangsa Israel tadi. Bukankah mereka sudah melihat tiang awan dan tiang api sebelum peristiwa yang terjadi? Harusnya mereka tahu ada Tuhan di depan. Harusnya mereka tahu saat ada laut, mereka nggak usah mikir gimana caranya bisa melewati laut tersebut. Nggak usah harusnya. Tapi karena persungutan mereka lah, mereka dibinasakan Tuhan. Saya ingat ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus ayat 10, pasal 10 ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka? Yang tadi saya ceritain tadi, umat Israel, umat Tuhan. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Catat baik-baik, mereka bukan orang berdosa loh guys. Mereka bukan orang di luar perhitungan Tuhan. Mereka umat pilihan Tuhan. Mereka dipanggil Tuhan keluar di tanah Mesir. Tapi mereka tetap binasa juga. Gara-gara apa? Bersungut-sungut. Mereka ngedumes. Mereka mulai mengatakan hal yang tidak benar dengan hidup ini. Enak yang kemarin, enak yang kemarin. Umat Israel bilang lebih enak di Mesir daripada sekarang. Jangan-jangan kita ngomong kayak gitu sampai hari ini. Enak yang dulu ya sebelum pandemi. Gereja enak yang dulu ya. Kayaknya enak yang lama deh. Saya dulu sering ngomong gitu. Tapi setelah baca ini, saya nggak mau apa yang saya katakan ini terindikasi mengandung unsur persungutan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini yuk teman-teman, dimulai dari saya mau bertobat benar. Saya nggak mau ngomong lebih enak yang lama deh. Apa bedanya dengan ngomong lebih enak di Mesir, seperti mereka ngomong seperti itu. Saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Walaupun ada laut di depan saya, walaupun ada musuh menyerang saya, walaupun semua tidak sesuai dengan ekspektasi saya, walaupun semua tidak sesuai dengan pengharapan saya, Tuhan terlebih rindu menolong saya. Dan Dia tahu jalan keluar yang terbaik buat saya. Guys, tenang aja. Percaya tangan Tuhan kuat untuk membuka jalanmu. Percayalah belas kasihan Tuhan terlalu besar buat kita untuk memberikan engkau anugerah. Saat kita percaya Tuhan, percayalah juga kehebatannya yang tak masuk akal itu. Saat kita percaya Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Biarkan Dia bekerja. Biarkan Dia bekerja. Pesan saya, di tengah-tengah hal yang tidak pernah terduga ini, jangan sampai kita bersungut-sungut. Di hal yang tidak terprediksi ini, jangan kita bersungut-sungut. Bersyukur kepada Tuhan, itu kuncinya. Itu yang membuat jalanmu mulus, membuat jalan saya mulus. Masa depan kita tidak binasa, dan kita bisa masuk tanah perjanjiannya Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengerti isi hatimu hari ini. Tuhan mengerti impianmu hari ini. Tuhan ngerti banget engkau mau kemana. Dan saya mau kasih tahu, bukan cuma mengerti, Tuhan selalu berinisiatif memberikan jalan kepadamu. Tapi ingat,
jalan dia nggak sama dengan kita. Taktiknya nggak sama dengan kita. Strateginya nggak sama dengan kita. Cara Tuhan menulis beda dengan kita menulis cerita kehidupan kita. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya berharap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dijauhkan dari kegalauan, dijauhkan dari keputusasaan. Memang hari ini Tuhan izinkan pandemi ini hanya dua pilihan. Kita putus asa atau menyerah kepada Tuhan. Hanya itu pilihan. Dan saya harap teman-teman memilih untuk menyerah kepada Tuhan. Andalkan Dia, andalkan Dia, andalkan Dia. Saya berdoa buat teman-teman saat ini, teman-teman yang sedang mengalami beban berat, teman-teman sedang mengalami hancur hati, teman-teman sedang mengalami ketidakpastian hidupmu, teman-teman sedang kecewa dengan hidupmu. Saya berdoa buat teman-teman. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi sahabat Tuhan. Kami mau menjadi teman-Mu, dan kami mengerti bagaimana cara Engkau bekerja. Unpredictable, itu cara Engkau bekerja Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa hidup kami dalam kendali Tuhan. Ajar kami tetap menyadari seburuk apapun kami, sekotor apapun kami umat pilihan-Mu, dan Engkau tetap menuntun hidup kami. Karena Engkau terlebih rindu, dan Engkau yang berinisiatif terlebih dahulu menyelamatkan hidup kami. Engkau mati bagi kami, Yesus. Engkau bukan hanya mati memberikan nyawa-Mu, Engkau juga memberikan seluruh kekuatan-Mu buat hidup kami, memberikan kami jalan keluar. Tidak terlihat oleh mata jasmani kami, tapi berikan kami mata rohani yang bisa melihat ada Tuhan di depan kami berjalan, walaupun kami nggak mengerti, walaupun kami tidak paham, walaupun kami tidak bisa menduga-duga, walaupun kami tidak bisa mencerna hari ini. Itu bukanlah bagian kami. Bagian kami menyerah kepada Tuhan. Bagian Tuhan menyelesaikan semua masalah hidup kami. Berkati kami semua. Berkati semua yang mendengar. Dan juga hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, agar kami melihat Engkau menunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang kami alami saat ini. Situasi tidak pasti, tapi yang pasti adalah Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan dan tuntunan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini. Sebentar kami akan bertanya jawab. Biarlah apa yang dipertanyakan boleh dijawab dan menjadi jalan keluar bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan untuk saya pribadi, saya sangat terberkati. Dan saya yakin untuk teman-teman di rumah yang ikut ngedengerin, ikut memahami firman Tuhan, saya yakin kita semua dapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan Kak Ferry. Haleluya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi kita akan tanya jawab. Kita udah dapet sekitar banyak lah pokoknya pertanyaan. 20.000 ya? 20.000 ya banyak lah pokoknya. Tapi kita akan pilih 4 aja lah. 4 saja. 4 aja yang akan kita tanyain karena mengingat durasi juga, oke? Yuk. Kak Ferry siap? Siap. Oke, Puji pertanyaan pertama. Nih, ada yang nanya, Kak. Gimana kalau kita ngalamin musibah yang benar-benar tidak terpikirkan? Apa sih yang harus kita lakukan saat mengalami hal tersebut? Oke. Teman-teman, tentunya kita nggak mau kita dapat musibah lah ya. Tapi kalau memang Tuhan tiba-tiba izinkan, saya pernah mengalami kecelakaan di Cipali dan hampir merenggut nyawa saya setahun lalu. Ya, tiba-tiba ban pecah padahal mau pelayanan. Padahal mau pelayanan ya, untuk perjalanan melayani. Saya waktu itu nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa begini? Tuhan beri jawaban setelah berapa bulan, Tuhan ngasih jawaban seperti ini. Pertama, Tuhan kadang izinkan apa kesalahan kita terlebih dahulu. Waktu itu memang kesalahan kami adalah kita nggak ngecek kondisi mobil dengan baik, kita nggak persiapkan dengan baik, dan kita dalam kondisi capek kita maksain pergi. Nah, itu yang pertama. Jadi kadang Tuhan memang ingin kita introspeksi dulu ya. Maksudnya jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita juga mempersalahkan Tuhan. Jadi pastikan kalau kita mengalami sesuatu, kalau saya sih belajar untuk melihat dulu apa yang salah dengan saya.
sebelum kita melihat kacamata Tuhan ya. Karena mungkin kita punya ayat seperti ini, kan ada ayatnya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan seperti itu. Jadi kesannya teman-teman kita tidak pernah celaka. Kita bisa celaka kalau kita konyol, ya kalau kita tidak jaga baik-baik. Nah, saya kenapa ke cerita saya tadi, kalaupun celaka, pertolongan Tuhan ada waktu itu. Kita pecah ban, itu mobil nggak terbalik, dan di belakang nggak ada mobil lain. Kebayang kalau itu terjadi, saya nggak khotbah hari ini, saya nggak ada di tengah-tengah ini. Artinya tetap dalam musibah ada pertolongan Tuhan, percayalah. Walaupun kita luka-luka, walaupun ada yang kritis waktu itu, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Kita disadarkan untuk ke depan, kita doa dulu ya sebelum berangkat. Untuk ke depan, kita cek kondisi kita. Makanya teman-teman, kalau engkau suka ngebut, jangan ngebut lah please. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya, ya jadi guys jangan mencobai Tuhan kalau nggak mau mengalami musibah. Tapi kalau tiba-tiba mengalami musibah yang di luar prediksi seperti bencana alam segala macam yang kita nggak bisa ini, kita percaya seperti tadi Roma 8:28 tadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin kita nggak mengerti saat itu, mungkin kita nggak paham saat itu, tapi kelak percayalah berapa lama setelah itu Tuhan kasih tahu pernyataannya kenapa Tuhan izinkan. Jadi pesan saya teman-teman seperti yang saya tadi sampaikan tadi, jangan curiga dulu sama Tuhan. Berusaha bersyukur aja dulu. Syukuri dengan kondisi yang ada. Misalkan amit-amit cabang bayi, kita kena longsor. Syukuri dulu kita masih hidup, puji Tuhan, kita masih hidup, itu dulu aja. Sisanya baru tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini longsor di rumah saya? Ya nanti baru Tuhan akan beri jawaban. Percayalah. Terlalu banyak yang konsultasi, terlalu banyak jemaat yang mengalami musibah, ujung-ujungnya bersyukur. Bersyukur ya, waktu longsor itu saya nggak di dapur, saya ada di ruang tamu dan sebagainya. Itu benar terjadi. Ya, yaitu ada jemaat kami di Rancamanyar, itu ambruk dapurnya. Padahal dia baru bikin teh manis. Pas dia keluar, ambruk di situ. Dia kesel sama Tuhan waktu itu. Kenapa Tuhan ambruk? Ini rumah satu-satunya, udah begini, ambruk pula gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia disadarkan Tuhan. Untung ya, saya ditarik Tuhan keluar. Lalu kedua, kenapa rumah saya nggak diperbaiki? Udah tahu tuh rumah udah reot, udah mau hancur, nggak dibiarkan saja begitu. Ya emang kadang Tuhan izinkan, hancurkan dulu, biar Tuhan bangun lagi. Ya, jadi memang tidak mudah memahami, jujur tidak mudah memahami ya, karena terlalu hebat, Tuhan itu terlalu hebat, jadi kadang kita suka memang, tapi percaya aja Tuhan gak pernah punya niat buruk buat kehidupan teman-teman. Itu aja ya, semoga menjawab pertanyaan intinya tadi. Adalah introspeksi diri dulu ya Kak ya. Iya. Dan kemudian kita harus bersyukur, itu dia. Siap. Nah pertanyaan kedua Kak, ini berkaitan sih sama apa yang tadi Kak Ferry jelasin ya. Jadi kan tadi kita ngomong, oh ternyata ada kesalahan dari kita juga kan, makanya kita harus introspeksi diri kan. Nah, apa sih bedanya unpredictable karena emang Tuhan yang ngizinin sama unpredictable karena emang manusia sendiri gitu yang melakukan kesalahan? Oke. Yaitu teman-teman seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat ada sebuah kejadian, itu emang itu ujian atau memang cobaan? Ya, artinya gini loh, apa beda ujian dengan cobaan? Itu memang dari Tuhan atau kita mencobai diri kita sendiri? Udah bilang, misalkan apa ya, hal yang relevan lah, yang sederhana. Misalkan apa ya, misalkan jangan gini deh, kalau nyebrang jalan lihat kiri kanan, ini paling gampang. Ya oke, paling gampang lah guys ya, nyebrang lihat kiri kanan dong, jangan main ngeloyor aja gitu ya. Oke, kalau kau tabrak, kau jangan nanya, ini ujian dari Tuhan atau ya itu ya bodoh kita lah. Paham ya teman-teman ya, jadi selama kita hidup benar, selama kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun tidak sempurna tentunya ya, walaupun kita sedang menyempurnakan hidup kita benar. Kan jujur, saya pun walaupun saya hamba Tuhan, kadang wah ngaco-ngaco mah ada ya. Tapi ya, saya selama itu saya tetap dalam tracknya Tuhan, ya itu kalaupun ada sesuatu terjadi, kita bisa mudah memilahnya. Inikah memang unpredictable-nya versi Tuhan atau unpredictable-nya versi kita? Ngerti ya? Kalau misalnya kita memang kacau hidup kita hidup udah nggak bener, kok jadi hidup kita jadi nggak jelas, ya maaf teman-teman, udah nggak perlu lah kalau hidup nggak jelas juga masa depan teman-teman. Ngerti ya? Tapi kalau teman-teman tetap dalam tracknya Tuhan, hidup setia melayani pada Tuhan, tiba-tiba tidak itu ya memang tunggu saja, Tuhan punya acara buat hidup teman-teman. Itu ya, semoga menjawab kalian seperti itu ya guys. Oke. Yang penting mah
punya diri kita, ya bijaksana Iya, terhadap diri kita ya. betul, betul. Kita udah tahu apa yang baik dan benar, kita lakukan yang benar. Oke. Betul. Oke, pertanyaan ketiga ya Kak ya. Pertanyaan ketiga, ada yang nanya juga, gimana supaya kita bisa selalu bersyukur dan terima keadaan yang sulit saat sesuatu itu terjadi? Bagaimana kita selalu bersyukur, Iya. menerima keadaan sulit terjadi. Iya. Jadi kalau teman-teman untuk mengucap syukur itu sebenarnya sulit mudah susah sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya untuk mengucap syukur ini gini, jangan membandingkan keadaan dengan orang lain atau membandingkan sesuatu dengan hal lain. Itu yang membuat kita sulit mengucap syukur. Bandingkan saja hidup kita dengan hidup kita sendiri. Itu membuat saya mudah mengucap syukur. Misalkan gini, kalau saya naik motor sampai hari ini, kalau saya lihat orang lain, saya tidak akan mengucap syukur. Tapi coba saya melihat masa lalu saya. Motor saya jelek, motor saya matic dulu. Nggak dimatiin juga mati sendiri. Nah sekarang kan matic beneran, betul nggak? Seperti itu teman-teman contoh ya. Jadi please teman-teman jangan melihat membandingkan suatu dengan yang lain dengan orang lain. Bandingkan dengan hidupmu. Makanya ada Alkitab berkata seperti ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yuk kita mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya itu yang kita lihat. Ya please jangan bandingkan saya dengan orang lain. Kalau saya lihat dia, jujur saya nggak bersyukur. Tahu nggak kenapa? Perut saya guys penuh dengan samcan kering. Ya ini Kebalikannya kalau saya lihat Pak Ferry. Betul, kalau dia lihat saya dia tidak bersyukur. Saya pun kalau lihat dia saya tidak bersyukur. Tapi kalau saya ingat dulu, saya pernah lebih buncit dari ini dan saya bersyukur. Boleh ada hari ini pakai baju ini bisa masih dikancing. Bersyukur kan? Seperti itu. Oke. Pokoknya kalau ngelihat orang lain tuh ya nggak akan ada habisnya ya Kak ya. Nggak akan habisnya. Kita nggak akan bersyukur terus gitu. Betul. Tapi lihat aja Tuhan gitu. Yep. Lihat aja Tuhan, hidup kita apakah dipelihara oleh Tuhan ya tergantung dari kitanya. Kitanya bisa mensyukuri apa yang kita miliki nggak gitu aja. Tapi dikit ya, kayak tadi kisah Israel tadi kan gara-garanya umat Israel tuh membandingkan kehidupan dia yang lama di Mesir. Ya. Udah jangan banding-bandingkan lah, karena hidup kita kan punya ceritanya masing-masing. Iya. Ya itu saja. Oke, mantap. Pertanyaan terakhir guys, jadi ya agak sama sih kayak pertanyaan sebelumnya Kak ya. Jadi ada yang nanya, gimana kita menyikapi sesuatu yang nggak terduga di saat kita lagi ada di situasi terendah kita. Jadi kayak udah jatuh tertimpa tangga lah gitu kan ya kalau kata sudah jatuh ketimpa tangga, rumahnya roboh. Iya. Dan nggak ada yang nolongin. Kena longsor. Kena longsor dan nggak ada yang nolongin. Ya, udah gitu. Ya begitulah. Nggak tega saya bilang. Oke teman-teman, apa ya? Kita tuh kadang emosi, kita kan manusia emosional ya. Teman-teman ingat loh, Yesus juga pernah nangis. Yesus juga pernah bersedih dan pernah takut. Catat baik-baik, Yesus juga manusia emosional. Jadi dia ngerti kondisi. Dan Yesus pernah down. Makanya di Taman Getsemani itulah titik nadir Yesus, titik terendah Yesus waktu itu. Ya makanya banyak ahli Alkitab bilang disitulah ketakutan yang luar biasa. Nah teman-teman artinya gini, kalau Tuhan Yesus pernah ngalami titik nadir, titik yang benar-benar kayaknya udah hopeless, Yesus pernah ngalamin. Kalau engkau selain ngalamin itu, Yesus pernah di situ. Jadi Tuhan Yesus ngerti banget teman-teman ada di titik mana sekarang dan apa yang harus dilakukan. Sedihnya waktu itu Yesus minta tolong, teman murid-muridnya minta tolong sama Yohanes, minta tolong sama murid-murid yang lain, nggak nemenin, malah tidur. Udah dipilih 4 orang, pikir Yesus mungkin waktu itu akan dipeluk Yesus, akan doa sama-sama, mungkin enggak, malah tidur semuanya. Kecewa banget. Dan mungkin teman-teman ada di titik seperti itu, sebel banget dan udah mah itu kondisi moodnya lagi nggak mood ya. Nah teman-teman sederhana aja, Yesus pernah dalam kondisi yang nggak mood. Jadi Yesus ngerti banget kalau kondisi kalau lagi lagi nggak mood, emosi lagi nggak enak, apalagi. Jadi gini loh, kondisi kehidupan kita kan tergantung saldo juga ya.
Dulu nggak? Kalau saldo turun, darah naik dan sebagainya ya, itu ya. Ya, Tuhan ngerti banget. Emosimu tergantung saldo, ya. Atau tergantung pacar ada loh. Pacar kamu nggak WA hari ini, bete aja. Padahal tadi pagi masih happy ya. Ya, serius loh. Ya, saya pernah mengalami. Saya pernah pacaran, Pak. Ya. Pernah ya. Nggak mau lagi tapi. Jangan. Ya, kalau nggak kontak, bete-nya luar biasa. Dan itu mempengaruhi emosi. Nah, cuman pesan saya, jangan terlarut dengan emosi kamu. Jangan kau bangga juga dengan, gua kan emosional. Ya, minta Tuhan ubahkan lah. Ya, minta Tuhan berikan kekuatan kau bisa melewati kondisi mood kamu yang naik turun dan membuat semuanya jadi tampak buruk kalau lagi mood jelek. Ya, minta sama Tuhan beri kesukaan. Kunci saya, ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Kenapa kita suruh nyanyi sama Tuhan? Kenapa umat Kristen, pengikut Yesus itu menyanyi saat ibadah? Hei, itu kunci paling sederhana banget. Teman-teman bete, nyanyi deh satu lagu bahagia. Lagu gereja ya guys, please. Jangan lagu dangdut ya, yang merana ya. Please, jangan ya. Pokoknya lagu gereja coba. Percayalah, dalam 10 menit teman-teman akan tiba-tiba ada kekuatan yang Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan ekstra. Trust me. Ya makanya jangan dibohongin sama iblis. Ya, jadi lawan dia dengan sukacita. Ada pengharapan baru saat kita nyanyi pujian. Makanya guys, kalau lagu itu jangan apal refnya aja, apalah semua biar dapatlah intisari lagu tersebut. Ya kalau saya seperti itu ya. Oke, sok cobalah teman-teman. Sok hari ini lagi bete nih hari ini nih. Nyanyilah. Sok engkaulah kekuatan dan mazmurku 5 kali. Serak. Gimana sih kamu teh? Ya Tuhan akan kasih benar. Ya, percaya Tuhan akan kasih kekuatan. Ya karena ada kuasa dalam pujian. Percaya. Ya. Oke. Saya nangkep banget yang terakhir. Pokoknya ya dalam situasi terendah pun ya kita harus melihat pribadi Yesus gitu sebagai contoh kita. Tuhan Yesus waktu ditinggal mungkin sama teman-temannya tidur, padahal itu orang-orang terdekatnya. Betul. Tapi situasi itu mengajarkan kalau kita harus kembali lagi sama Tuhan. Tuhan pengen kita kembali. Dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Itu kuncinya. Berarti Yesus juga pernah mengalami unpredictable waktu itu ya. Yesus pengen didoain sama murid-muridnya, malah tidur ya. Jadi teman Yesus juga mengalami teman-teman. Oke, tenang. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang ngerti banget kita. Puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman, so itu semua yang udah kita jawab dan semoga pertanyaan yang udah dijawab sama Kak Ferry itu semua boleh memberikan pencerahan buat teman-teman, boleh jadi pembelajaran juga buat teman-teman dalam menghadapi ketidakpastian yang dari Tuhan lah istilahnya gitu. Oke. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita udahan, kita mau lihat satu pujian lagi dan tentunya Kak Ferry akan main gitar. So, see you. God bless you. See you.